Indeks harga saham gabungan pada akhir pekan sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa ke level 6.899. Namun sayangnya IHSG ditutup hanya menguat 0,84% pada level 6.892. Bursa saham domestik melawan gravitasi di tengah memerahnya bursa saham utama Asia mengikuti pergerakan bursa saham Amerika Serikat. Angin segar datang dari rilis transaksi berjalan Indonesia yang mencatatkan surplus 3,3 miliar dolar Amerika sepanjang 2021. Surplus ini merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2011. Di sisi lain, investor juga mencermati isu kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, sebab Presiden The Fed St. Louis, James Bullard, sekali lagi menegaskan perlu tindakan yang cepat agar mampu mengendalikan inflasi. Indonesia mencatatkan surplus transaksi berjalan 3,3 miliar dolar Amerika Serikat di sepanjang tahun 2021. Surplus ini merupakan yang pertama kalinya sejak tahun 2011. Surplus transaksi berjalan di tahun lalu terutama ditopang oleh pesatnya kinerja ekspor, sejalan dengan meningkatnya permintaan dari negara mitra dagang dan tingginya harga komoditas global di tengah impor yang juga meningkat seiring perbaikan ekonomi domestik. Seiring surplusnya transaksi berjalan, neraca pembayaran Indonesia di sepanjang tahun 2021 pun mencatat surplus 13,5 miliar dolar Amerika Serikat. Terlebih lagi, transaksi modal dan finansial pada tahun 2021 juga membukukan surplus 11,7 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari capaian pada tahun 2020 yang hanya 7,9 miliar dolar. Hal ini terutama ditopang oleh investasi langsung dan investasi portofolio. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menargetkan tahun 2023 Indonesia mulai lepas landas dari jebakan middle income trap. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, agar dapat meningkatkan produktivitas maka sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 adalah 5,3 hingga 5,9%. Sasaran pertumbuhan ekonomi ini nantinya akan menjadi basis perhitungan bagi sasaran pembangunan lainnya. Oleh sebab itu, di sisi pengeluaran, nantinya Indonesia akan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktivitas perekonomian, terutama dari sisi investasi dan ekspor. Karena investasi diperkirakan bisa tumbuh lebih tinggi dan ekspor pun juga bisa meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2022. Sementara dari sisi produksi, industri pengolahan peranannya terhadap perekonomian akan lebih meningkat, yakni di atas 20%. Kongres Amerika Serikat memberikan persetujuan dari rancangan undang-undang pendanaan pemerintah hingga 11 Maret ke depan. Langkah ini menghindari badan-badan federal yang harus menutup banyak operasi di tengah krisis Rusia-Ukraina. RUU pendanaan disahkan dalam pemungutan suara bipartisan 65 melawan 27 dan rancangan itu jatuh ke tangan Presiden Joe Biden untuk menandatanganinya menjadi undang-undang. Kongres jauh ini telah gagal meloloskan salah satu dari selusin tagihan alokasi reguler untuk tahun fiskal yang dimulai 1 Oktober. Ketidakpastian berkepanjangan atas keuangan Washington terjadi saat negeri Paman Sam menjalankan berbagai operasi, termasuk program militer yang terjadi pada saat Rusia telah mengumpulkan sekitar 150.000 tentara di perbatasannya dengan Ukraina. Negosiasi DPR Senat mengenai kesepakatan pengeluaran kemungkinan akan mengalokasikan dana bebas sekitar 1,5 triliun dolar Amerika Serikat untuk berbagai program pemerintah. Harga batu bara kembali turun pada perdagangan 17 Februari 2022. Dengan begitu, harga si batu hitam ambles selama 4 hari beruntun. Harga batu bara di pasar ICE Newcastle pada Kamis 17 Februari ditutup di posisi 203,7 dolar Amerika Serikat per metrik ton, atau ambles 1,8% dibandingkan hari sebelumnya. Dalam 4 hari, harga si emas hitam itu ambruk 7,4%. Presiden Xi Jinping mengintervensi pembentukan harga batu bara agar tidak terlalu tinggi dengan menggelontorkan pasokan batu bara ke pasar. Pekan lalu, Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China kembali memanggil para produsen batu bara. Komisi mendesak produsen untuk segera menambah produksi agar harga batu bara tetap terjaga wajar.